Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Gus Gaul yang berbahagia, meneruskan pembahasan kita tentang hadis qudsi yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insaakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai para hambaku, sesungguhnya orang awal kalian maupun akhir kalian itu, atau kalau manusia dan jin itu dikumpulkan, dan sekalipun orang yang paling takwa di antara kalian itu dimunculkan, ma zada dzalika fi mulki syai'an, maka orang yang paling hebat di antara jin dan manusia itu tidak akan pernah menambahi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini jangan merasa sok penting ya, kalau dalam hidup bersama-sama ini aku renek ora dadi. Jangan seperti itu. Apalagi kita mengatakan di dalam diri kita bahwa kita ini paling hebat gitu, kualitas keilmuan dan ketakwaan, menyombongkan sesuatu yang kita miliki di hadapan Allah. Itu tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah sama sekali. Orang paling hebat di antara kita ini loh, nggak ada apa-apanya dan tidak akan menambah wilayah kekuasaan Allah. Atau sebaliknya, kalau kita ini nakal gitu ya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika mim mulki syai'an. Kalau di pertama tadi, orang yang paling takwa di antara jin dan manusia itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kalau kita ini maksiat gitu ya, terus pokoknya ndablek dipol-pol nih gitu ya. Kadang orang kan ada yang punya slogan begini, aku wis kadung nakal itu tak pol nih. Kadang-kadang orang lupa bahwa kesempatan hidup yang dimiliki oleh Allah itu harus dimanfaatkan dengan sebaiknya. Jangan kemudian mengikrarkan dirinya kalau menjadi orang nakal itu nggak ada hentinya. Aku kadung elek tak terus nih ya, jangan begitu. Kenapa? Kenakalan kita itu tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Baik bagi kita, itu bagi Allah tidak akan ada efeknya. Atau sebaliknya, kalau kita ini melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama memilih, kalau kita ini oleh Allah dianugerahi kesempatan untuk hidup, maka marilah kita pikir-pikir nasihat malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun, kan gitu ya. Wes kerjakan apa saja, tetapi ingatlah bahwa apa yang kita kerjakan itu akan senantiasa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik akan memberikan kemanfaat bagi pelakunya, memberikan kemanfaatan bagi pelakunya. Ya, kita bisa lihatlah kalau kita ini baik dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, hidup ini kan menjadi damai. Tapi orang kok kerjanya usil saja, koncone lagi maju titik no bingung mumet carane jegal piye gitu. Itu nggak akan pernah memberikan apapun di hadapan Allah. Maka ya marilah kita ini senantiasa mengikrarkan diri untuk berbuat kebaikan. Toh kebaikan yang kita lakukan itu loh akan memberikan manfaat kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan kemaksiatan, itu juga Allah tidak akan rugi. Wong awak melakoni perkara apapun itu semuanya akan kembali kepada kita. Baik akan kembali kepada kita, tidak baik kita harus mempertanggungjawabkan perilaku yang kurang baik yang kita kerjakan itu di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kesempatan hidup yang Allah berikan ini, sekali lagi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan itu akan menghadirkan kebaikan bagi kita semuanya, sehingga ada modal bagi kita kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kamu itu untuk apa? Tentu keinginan kita adalah
bagaimana hidup di dunia ini seperti doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkan di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan hindarkanlah, jagalah kami dari siksa api neraka. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ini melakukan kebaikan, maka bagaimana kebaikan itu tidak kita sombongkan di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau kita ini melakukan kemaksiatan, ya segera kembali ke jalan yang lurus. Jangan aku kadung belok atau ya jangan diteruskan. Tetapi marilah kita segera menyadarinya, sehingga kita harus yakin bahwa seberapa besar kesalahan yang kita lakukan, bahwa ampunan Allah itu jauh lebih besar dari murkanya. Keyakinan-keyakinan ini harus kita tanamkan di dalam hati kita, agar ketika kita melakukan kesalahan, segera menyadarinya, kemudian kita berubah menjadi orang baik. Baik tidak hanya di hadapan manusia, tetapi yang paling esensi adalah bagaimana kita selalu baik di hadapan Allah, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang disayanginya. Dan tentu itu yang sangat kita harapkan, karena Rahman dan Rahimnya Allah itu sangat kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, pemirsa semuanya, mari kita senantiasa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Harapan kita mudah-mudahan Allah akan senantiasa membimbing, menunjukkan kepada kita jalan kebaikan, dan selalu istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.